Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihin Solihin MPD dari SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. CGP Rekognisi BPKP Jawa Barat. Pada demografik kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada prosesnya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas tiga sisi. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini praktik segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda di kelas yang saya ambil. Kasus 1, siswa marah-marah. Dan kasus 2, siswa mencontek saat ulangan di kelas. Nanti kita semua pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah suatu hal yang manusiawi. Nah, kamu marah-marah itu juga perbuatan yang manusiawi. Untuk kesalahan pada hari ini, semua orang pasti pernah melakukannya. Nah, Santi pasti punya alasan kenapa melakukannya. Nah, Bapak ingin tahu, ingin dengar langsung dari Santi. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, tadi sampai-sampai Haura menangis. Begini Pak, pada saat saya praktikum, Haura menjatuhkan bahan praktikum saya. Padahal bahan itu satu-satunya yang saya miliki. Makanya saya marah pada Haura. Karena kalau sampai pecah bahan itu, saya gak punya cadangannya. Oh gitu. Lalu apakah bahan itu pecah? Enggak Pak, tadi saya spontan saja marah. Santi, mungkin kamu terlalu khawatir ya. Jadi lain kali jangan langsung marah. Tadi kan ternyata bahan itu tidak pecah kan? Tidak Pak. Iya, makanya nanti mah jangan langsung marah ya. Baik Pak. Santi, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan kamu langgar? Saya tidak menghormati teman karena saya sudah memarahi teman. Adakah cara yang bisa kamu pikirkan untuk memperbaiki hubungan Santi dengan Haura? Saya akan meminta maaf pada Haura dan berjanji tidak marah-marah lagi. Bagus. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, kamu punya cita-cita nggak? Punya Pak. Apa cita-cita kamu? Guru. Oh, guru. Nah, untuk menjadi seorang guru, maka kamu harus Rajin belajar. Nah, selain rajin belajar, juga kamu harus bisa menahan diri, bisa untuk tidak marah, gitu ya. Sebab kalau misalnya kamu tidak bisa mengendalikan diri, kemudian kamu tidak bisa sabar, kamu marah, maka nanti tidak akan disukai oleh murid, gitu ya. Jadi kan kamu juga tidak mau kan nanti murid-murid kamu nggak suka sama kamu. Bahkan bukan hanya itu, kamu juga tidak akan disukai oleh teman. Baik Pak. Baiklah Santi, kita sudah selesai. Sekarang Santi boleh kembali lagi ke kelasnya ya. Bapak doakan semoga cita-cita Santi bisa tercapai. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, siswa kelas 8 SMPN 3 Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten.
Perasaan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi, saya sangat lega. Karena ketika Pak Ihin mengetahui saya marah-marah di kelas, beliau tidak marah. Bahkan beliau menasihati saya dan mendoakan saya. Saya sangat senang. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak panggil kamu ke sini karena Bapak ingin mengetahui langsung dari Jaka terkait kejadian tadi di kelas ya. Pada saat ulangan, Bapak lihat tadi Jaka berusaha untuk menyontek, ya kan? Ya. Nah, kamu bukan satu-satunya orang ya yang pernah melakukan kesalahan ini, tetapi menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Jadi kamu harus rajin belajar ya supaya kamu lebih percaya diri dan tidak harus menyontek pada saat ulangan. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya Pak, saya ingin mendapatkan nilai yang bagus. Dan saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya karena nilai saya yang jelek. Kamu tadi buka HP ya? Iya. Nyari jawaban di internet. Sementara kita kan sudah punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan sudah kamu langgar? Ya, gitu. Kira-kira apa? Jujur. Jujur ya. Jadi harusnya kan ketika ulangan kamu harusnya bersikap jujur gitu ya. Tapi tadi kamu berusaha untuk mencontek gitu ya. Nah, kamu punya cita-cita kan, Jaka? Punya Pak, Apa cita-cita kamu? jadi pengusaha. Waduh, pengusaha bagus sekali cita-citamu nak, gitu ya. Nah, kamu tahu kan pengusaha itu seperti apa? Untuk jadi seorang pengusaha, kamu mesti banyak belajar, gitu ya. Selain itu juga kamu harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka nanti orang tidak akan ada yang percaya, gitu ya. Dan kalau pengusaha itu tidak jujur, maka pengusaha itu dia akan hancur, gitu ya. Nah, Jaka, jadi itu alasan Bapak memanggil Jaka ke sini. Nah, sekarang Bapak sudah selesai ya. Sekarang Jaka boleh kembali ke kelas. Semoga apa yang Jaka cita-citakan itu bisa tercapai. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka dari SMP 3 Cipanas. Setelah saya mengikuti praktik restitusi, saya sangat lega karena Pak Ihin mengetahui saya mencontek saat ulangan, beliau tidak marah. Bahkan beliau menasihati saya dan mendoakan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.